Halo, para penjelajah misteri dan penjaga warisan leluhur. Selamat datang kembali di saluran kita, tempat kita menyelami kedalaman tradisi, perayaan, dan keyakinan mistis dari berbagai budaya di seluruh dunia. Hari ini, mari kita bersama-sama membuka tirai waktu, menyingkap rahasia tanggal 28 September 2025. Sebuah hari yang dalam kalender Jawa kuno dikenal sebagai Minggu Pon. Tanggal ini, yang mungkin bagi sebagian orang hanyalah angka biasa, sesungguhnya menyimpan energi yang kuat dan makna yang mendalam dalam kearifan lokal Nusantara. Minggu Pon bukan sekadar hari dalam sepekan. Ia adalah cerminan siklus alam, perputaran energi kosmis, dan jalinan tak kasat mata yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ia adalah hari di mana kekuatan matahari dan elemen api Pon bertemu, menciptakan sebuah perpaduan yang penuh gairah, determinasi, namun juga menyimpan potensi gejolak. Mari kita selami lebih dalam, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang terlarang di hari istimewa ini. Dalam konteks spiritual dan keagamaan di Indonesia, khususnya di Jawa, sistem penanggalan seperti Primbon Jawa, yang salah satunya mengenal kombinasi weton, seringkali berjalan beriringan dengan keyakinan agama mayoritas. Meskipun Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu memiliki ajaran dan hari-hari suci tersendiri, kepercayaan akan weton tetap hidup kuat sebagai kearifan lokal yang membentuk pola pikir dan tindakan masyarakat. Minggu Pon dengan Neptu, nilai 12, Minggu 5, Pon 7, dipercaya memiliki energi yang kuat, cenderung tegas, berjiwa pemimpin, namun juga mudah terpengaruh dan sensitif. Di hari Minggu Pon, masyarakat Jawa seringkali memanfaatkannya untuk memohon restu atau perlindungan. Doa-doa yang dipanjatkan tak melulu soal kekayaan atau jodoh, melainkan juga keberkahan untuk pertanian yang subur di tengah peralihan musim, keselamatan dari bencana alam, kesehatan keluarga, dan ketenangan batin. Keyakinan akan adanya penunggu atau roh penjaga di setiap hari pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, membuat permohonan seringkali ditujukan pula kepada entitas spiritual yang dipercaya bersemayam di hari tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap keseimbangan alam semesta. Ini adalah bentuk sinkretisme yang kaya, di mana ajaran agama berpadu harmonis dengan warisan spiritual nenek moyang. Untuk memahami lebih jauh kekuatan Minggu Pon, mari kita menelusuri legenda yang bersemayam dalam ingatan kolektif. Konon, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang bijak bestari bernama Ki Ageng Samudra. Ia adalah seorang pemimpin yang berhati mulia, berpegang teguh pada prinsip, namun juga memiliki semangat yang membara bagaikan api. Ki Ageng Samudra lahir pada hari Minggu Pon, dan sejak kecil aura kepemimpinannya sudah terpancar. Ia dikenal sebagai sosok yang dermawan, tak segan berbagi dengan sesama, dan selalu membela kebenaran dengan gagah berani. Namun, seperti api yang bisa menghangatkan sekaligus membakar, Ki Ageng Samudra juga memiliki watak yang keras kepala dan mudah tersulut emosi jika merasa keadilan terinjak. Sebuah kisah paling masyhur tentang Ki Ageng Samudra terjadi di tengah musim paceklik yang panjang. Kekeringan melanda, sumur-sumur mengering, dan tanah retak-retak. Rakyat dilanda kelaparan dan keputusasaan. Banyak yang menyalahkan langit, namun Ki Ageng Samudra tak berdiam diri. Dalam tirakatnya yang mendalam di bawah purnama Minggu Pon, ia mendapatkan petunjuk gaib. Ia harus mencari Candra Tirta, air bulan yang tersembunyi di puncak gunung berapi yang telah lama tertidur. Perjalanan Ki Ageng Samudra sangat berat. Ia harus menghadapi godaan siluman hutan yang mencoba membelokkan niatnya, melewati jurang yang dalam, dan mendaki tebing-tebing curam. Namun, dengan tekad sekeras baja dan hati yang dipenuhi kasih sayang untuk rakyatnya, ia terus melangkah. Ketika ia mencapai puncak, sebuah danau kecil memancarkan cahaya keperakan di bawah sinar bulan purnama. Airnya jernih, sejuk,
dan memancarkan energi kehidupan. Itu adalah Candra Tirta. Ki Ageng Samudra memohon restu kepada alam, mengambil sedikit air tersebut, dan dengan kekuatan batinnya, ia menyalurkan energi kehidupan itu ke seluruh penjuru desa. Tak lama setelah itu, awan-awan hitam mulai berkumpul. Hujan turun dengan lebat, membasahi bumi yang tandus. Sungai-sungai kembali mengalir, dan sawah-sawah menghijau lagi. Rakyat bersorak gembira, memuji kebesaran Ki Ageng Samudra. Namun, Ki Ageng Samudra tidak pernah mengambil pujian itu untuk dirinya sendiri. Ia selalu mengingatkan bahwa itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, dan manusia harus selalu menjaga keseimbangan alam. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada keberanian, tetapi juga pada kemampuan mengendalikan diri dan berempati. Hingga akhir hayatnya, Ki Ageng Samudra dihormati sebagai pelindung dan panutan. Konon, energi kebijaksanaan dan ketegasannya masih bersemayam kuat pada setiap Minggu Pon, mengingatkan kita akan tanggung jawab untuk menjaga diri dan alam semesta. Kini, mari kita selami tanda-tanda takdir yang terbentang di hari Minggu Pon ini, menyingkap pesan-pesan tersembunyi dari alam semesta. 1. Pertanda alam dan rezeki. Awan bergerak cepat dan tebal dari barat di Minggu Pon. Ini pertanda kuat bahwa hujan deras, bahkan badai, akan segera tiba. Bagi petani, ini bisa berarti berakhirnya masa tanam atau awal musim panen yang berlimpah. Namun juga peringatan akan potensi banjir. Bersiaplah untuk perubahan cuaca ekstrim. Bau tanah basah yang kuat tercium tanpa hujan nyata. Sebuah isyarat dari bumi bahwa kandungan air di dalam tanah melimpah ruah, menjanjikan kesuburan yang luar biasa untuk musim tanam mendatang. Ini adalah pertanda baik bagi pertanian dan panen yang melimpah. Burung-burung air, seperti bangau atau kuntul, berduyun-duyun mencari makan di dataran rendah. Ini adalah tanda jelas bahwa musim kemarau panjang benar-benar telah usai. Kehadiran mereka membawa harapan akan kembalinya kesuburan air dan kehidupan. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring dan terus-menerus di malam Minggu Pon. Masyarakat Jawa kuno percaya ini adalah pertanda bahwa energi bumi sedang bergejolak. Mungkin ada pergeseran lempeng atau potensi gempa kecil. Ini adalah pengingat untuk tetap waspada dan peka terhadap lingkungan sekitar. Munculnya pelangi ganda setelah hujan di Minggu Pon, sebuah fenomena langka yang dianggap sebagai pertanda keberuntungan ganda, rezeki tak terduga, atau sebuah janji baik akan terwujud. Jangan sia-siakan kesempatan yang datang. Menemukan uang logam di jalan saat bepergian. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah pertanda bahwa rezeki tak terduga akan datang menghampiri Anda. Namun ada peringatan, jangan serakah. Gunakan rezeki itu untuk kebaikan atau berbagilah agar berkah tidak cepat hilang. Piring atau gelas pecah tanpa sebab yang jelas di dapur. Dipercaya ini adalah isyarat bahwa Anda perlu mengevaluasi kondisi keuangan Anda. Mungkin ada pengeluaran yang tidak perlu atau potensi kerugian. Ini adalah momen untuk lebih bijak mengelola harta benda. Tanaman hias di rumah tiba-tiba layu atau mati tanpa alasan yang jelas. Ini bisa jadi pertanda adanya energi negatif yang mengintai di lingkungan rumah Anda. Waktunya untuk membersihkan rumah secara menyeluruh, melakukan ritual pembersihan sederhana, atau menanam tanaman pelindung. Hewan peliharaan menunjukkan perilaku aneh, seperti gelisah atau menyendiri. Dipercaya bahwa hewan dapat merasakan energi gaib. Perilaku ini bisa menjadi peringatan akan kehadiran entitas spiritual yang tidak kasat mata atau adanya perubahan energi di sekitar Anda. Rasa gatal yang tak kunjung hilang di telapak tangan kiri. Mitos populer menyebutkan ini sebagai pertanda akan menerima uang atau rezeki tak terduga dalam waktu dekat. Telapak tangan kanan berarti akan mengeluarkan uang. 2. Makna mimpi di malam minggu.
Pon. Malam Minggu Pon adalah waktu ketika alam bawah sadar kita lebih terbuka terhadap pesan-pesan dari dimensi lain. Mimpi-mimpi di malam ini seringkali syarat makna dan dapat menjadi petunjuk penting. Mimpi melihat air jernih mengalir atau lautan tenang. Ini melambangkan ketenangan batin, kebersihan jiwa, dan aliran rezeki yang lancar. Jika Anda sedang menghadapi masalah, mimpi ini pertanda solusi akan segera datang dengan damai. Mimpi melihat api yang menyala terang, namun tidak membakar, mencerminkan semangat dan gairah yang membara dalam diri Anda. Ini bisa menjadi dorongan untuk mengejar impian atau menyelesaikan proyek yang tertunda. Namun, jika api terlihat mengamuk dan membakar, itu bisa menjadi peringatan akan emosi yang tak terkontrol atau konflik yang akan datang. Mimpi bertemu dengan leluhur atau orang yang telah meninggal. Jangan panik. Ini seringkali adalah pesan atau nasihat dari mereka. Perhatikan perkataan atau isyarat yang mereka berikan dalam mimpi. Mereka mungkin mencoba membimbing Anda atau memberikan peringatan. Mimpi melihat hewan buas namun Anda tidak takut atau bahkan menjinakkannya. Simbolisasi dari kekuatan batin Anda yang besar. Anda mampu mengatasi rintangan dan mengendalikan situasi sulit dalam hidup. Ini pertanda keberanian dan kemenangan. Mimpi tersesat di tempat asing, namun akhirnya menemukan jalan keluar, menggambarkan bahwa Anda sedang dalam proses pencarian jati diri atau menghadapi kebingungan. Namun, penemuan jalan keluar menunjukkan bahwa Anda akan menemukan solusi dan arah yang benar dalam hidup Anda. 3. Mereka yang lahir di hari Minggu Pon. Individu yang lahir di bawah naungan weton. Minggu Pon seringkali memiliki karakter yang kuat dan karismatik, serupa dengan Ki Ageng Samudra dalam legenda. Mereka adalah pribadi yang berjiwa, pemimpin, memiliki karisma alami, percaya diri, dan kemampuan untuk membimbing orang lain. Mereka seringkali dihormati dan dijadikan panutan. Dermawan dan royal. Tidak segan untuk berbagi rezeki dan kebaikan dengan orang lain. Mereka memiliki hati yang besar dan suka menolong. Setia dan teguh. Pendirian. Sangat loyal terhadap keluarga, teman, dan prinsip yang diyakini. Sulit digoyahkan jika sudah memiliki keputusan. Pekerja keras dan gigih. Memiliki etos kerja yang tinggi dan tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan. Mudah tersulut emosi. Di balik ketegasannya, mereka juga bisa menjadi sangat sensitif dan mudah marah jika merasa tidak adil atau harga dirinya diserang. Mengendalikan emosi adalah tantangan terbesar mereka. Cerdas dan wawasan luas. Memiliki kemampuan berpikir analitis dan suka belajar hal baru. Rezeki. Umumnya memiliki peruntungan rezeki yang baik, terutama jika mereka pandai mengelola emosi dan tidak boros. Mereka punya potensi besar untuk meraih kesuksesan finansial melalui kerja keras dan kejujuran. Pekerjaan yang cocok. Pemimpin perusahaan, pengusaha, guru, dosen, dokter, atau pekerjaan lain yang membutuhkan tanggung jawab tinggi dan kejujuran. 4. Nama-nama pilihan untuk Minggu Pon. Di Indonesia tidak ada hari nama yang spesifik seperti di budaya Barat, namun kita bisa mengasosiasikan hari Minggu Pon dengan nama-nama yang mencerminkan karakteristik baiknya. Jika Anda ingin memberikan nama pada anak yang lahir di hari ini, atau sekadar merenungkan makna nama yang selaras dengan energi Minggu Pon, beberapa nama ini bisa menjadi inspirasi. Budi. Melambangkan kebijaksanaan dan kebaikan hati, sifat utama dari pemimpin yang dicintai. Wulan. Berarti bulan, mengingatkan pada Candra Tirta dan ketenangan yang membawa berkah. Jaya. Bermakna kemenangan atau kejayaan, merepresentasikan semangat pantang menyerah. Sri. Melambangkan kemakmuran dan keberuntungan, aspek rezeki yang baik. Aditya. Berarti matahari, merefleksikan kekuatan dan cahaya Minggu Pon. Mari kita ambil contoh Budi. Seseorang bernama Budi, yang lahir di Minggu Pon, dipercaya akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas,
tetapi juga memiliki kebaikan hati yang tulus. Dia akan menjadi jembatan perdamaian di antara perselisihan dengan kebijaksanaan yang mengalir dari dalam dirinya. Sifat kepemimpinannya akan diwarnai oleh empati, membuatnya dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Sekarang, mari kita beralih pada apa yang seharusnya kita lakukan di hari Minggu Pon ini untuk menarik keberuntungan dan menjauhkan diri dari kesialan. Inilah tradisi dan ritual yang dapat Anda praktikkan. Waktu, tirakat dan meditasi Minggu Pon. Tujuan: untuk membersihkan diri dari energi negatif, menenangkan batin, dan mengendalikan gejolak emosi yang mungkin muncul di hari Minggu Pon. Memperkuat intuisi dan spiritualitas. Yang dibutuhkan: tempat yang tenang, lilin putih, opsional, segelas air putih dan niat yang tulus. Kapan dan bagaimana? Lakukan ritual ini pada pagi hari setelah matahari terbit atau pada malam hari setelah matahari terbenam. Cari tempat yang tenang di rumah Anda. Duduklah bersila dengan nyaman. Pejamkan mata dan fokus pada pernapasan Anda. Bayangkan cahaya putih masuk ke dalam tubuh Anda, membersihkan segala kekeruhan dan amarah. Teks pengucapan, jika ada. Ucapkan dalam hati, "Ya Tuhan yang Maha Pengatur, hamba mohon ketenangan jiwa, bimbingan hati, dan kekuatan untuk mengendalikan diri. Sucikanlah hamba dari segala dendam dan amarah. Jadikanlah hamba pribadi yang sabar dan bijaksana. Amin." Setelah ritual, minumlah air putih yang telah Anda siapkan. Membayangkan air itu membersihkan dan menyegarkan tubuh serta pikiran. Cobalah untuk menjaga pikiran positif sepanjang hari dan hindari konflik. 2. Sedekah bumi air sederhana. Tujuan: sebagai bentuk rasa syukur kepada alam semesta atas karunia rezeki dan perlindungan, terutama di tengah peralihan musim. Memohon kesuburan tanah dan kelancaran air. Yang dibutuhkan: sesajen sederhana berupa beberapa jenis bunga 7 rupa, melati, mawar, kenanga, dedelete, sedikit nasi kuning atau tumpeng kecil, beberapa potong buah-buahan lokal, dan selembar kain putih bersih. Kapan dan bagaimana? Lakukan pada siang hari di bawah terik matahari yang tidak terlalu menyengat, atau di sore hari menjelang senja. Pilih lokasi yang dianggap sakral atau memiliki sumber air, dekat pohon besar, sungai kecil, atau persimpangan jalan desa. Letakkan sesajen dengan rapi di atas kain putih. Teks pengucapan, dalam hati atau lisan. Duh Gusti Pangeran, hamba haturkan sembah bekti ing ngarsane. Mugi-mugi panjenengan paring berkah kagem bumi lan toya, paring kesuburan lan kawilujengan dumateng sedoyo titah. Mugi-mugi sedoyo tumindak hamba tansah pinaringan ridho lan berkah. Amin. Ya Tuhan, hamba persembahkan bakti kehadirat-Mu. Semoga Engkau menganugerahkan berkah bagi bumi dan air, memberikan kesuburan dan keselamatan bagi semua makhluk. Semoga semua tindakan hamba senantiasa mendapatkan ridho dan berkah. Amin. Setelah ritual, biarkan sesajen tetap di tempatnya. Percayalah bahwa persembahan tulus Anda telah diterima oleh alam dan akan membawa kebaikan. 3. Mandi kembang dan pembersihan rumah. Tujuan: membersihkan aura tubuh dari energi negatif, menarik keberuntungan, dan menciptakan lingkungan rumah yang harmonis, serta dilindungi dari gangguan gaib, terutama saat musim berganti. Yang dibutuhkan: untuk mandi, air bersih, 7 jenis kembang, bunga mawar, melati, kenanga, kantil, dahlia, sedap malam, cempaka, bisa ditambahkan daun pandan atau jeruk purut. Untuk rumah, air bersih, garam kasar, potongan jeruk nipis atau daun sereh, kemenyan atau dupa aromatik. Kapan dan bagaimana? Mandi kembang. Lakukan pada pagi hari atau sore hari. Campurkan kembang dan daun ke dalam air di bak mandi atau ember. Siramkan air kembang ke seluruh tubuh sambil mengucapkan niat pembersihan.
Bayangkan semua energi negatif luruh bersama air. Pembersihan rumah. Setelah mandi, bersihkan rumah secara menyeluruh. Campurkan garam kasar dan potongan jeruk nipis sereh ke dalam air pel. Pel lantai rumah Anda, terutama di sudut-sudut yang jarang tersentuh. Setelah itu, bakarlah kemenyan atau dupa dan biarkan asapnya menyebar ke seluruh ruangan, membersihkan energi. Teks pengucapan dalam hati. Ya Tuhan, bersihkanlah ragaku dari segala noda, sucikanlah jiwaku dari segala penyakit hati. Berikanlah aku aura positif, dan jauhkanlah dari segala bala. Amin. Untuk mandi. Ya Tuhan, bersihkanlah rumah hamba dari segala energi negatif. Lindungilah dari segala gangguan. Isilah rumah ini dengan kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan. Amin. Untuk rumah. Setelah ritual, kenakan pakaian bersih, rasakan kesegaran dan energi positif yang mengalir. Rumah Anda kini bersih secara fisik dan spiritual. 4. Tradisi kuliner Minggu Pon. Pada Minggu Pon, kuliner seringkali berfokus pada kesederhanaan, kebersamaan, dan makna simbolis. Tidak ada hidangan yang terlalu mewah atau rumit. Nasi kuning. Hidangan ini sangat umum dan simbolis. Nasi kuning melambangkan kemakmuran, keberuntungan, dan rasa syukur. Disajikan dengan lauk pauk sederhana seperti telur dadar, kering tempe, ayam suwir, dan irisan mentimun. Memasak dan memakannya bersama keluarga dipercaya akan mengundang rezeki dan keharmonisan. Jajanan pasar. Aneka jajanan pasar tradisional seperti klepon, getuk, cenil, atau lupis. Ini adalah simbol kebersahajaan dan kerendahan hati. Berbagi jajanan ini dengan tetangga atau orang-orang terdekat dipercaya dapat mempererat tali silaturahmi dan membuka pintu rezeki. Hindari makanan pedas berlebihan. Mengingat karakter Minggu Pon yang mudah tersulut emosi, beberapa orang percaya bahwa mengonsumsi makanan pedas berlebihan dapat memperburuk kecenderungan emosional. Fokus pada makanan yang menenangkan dan menyeimbangkan energi tubuh. Dan tibalah kita pada bagian yang tak kalah penting, larangan-larangan keras di hari Minggu Pon ini. Mengabaikannya bukan sekadar melanggar norma, melainkan bisa mengundang petaka atau kesialan yang tak terduga menurut kepercayaan kuno. 1. Larangan rumah tangga dan sosial. Berdebat atau berkata-kata kasar dengan anggota keluarga. Hari Minggu Pon memiliki energi yang kuat dan emosi bisa mudah memuncak. Pertengkaran di hari ini dipercaya akan mengundang ketidakharmonisan yang berkepanjangan dalam rumah tangga, bahkan bisa menyebabkan retaknya hubungan yang sulit diperbaiki. Kata-kata kasar di hari ini akan mengundang energi negatif dan membuat rumah terasa panas. Memulai pembangunan atau renovasi besar pada rumah. Dipercaya bahwa memulai proyek besar di hari Minggu Pon, terutama tanpa perhitungan yang matang, dapat membawa risiko kecelakaan, hambatan tak terduga, atau bahkan fondasi yang tidak stabil secara spiritual. Proyek tersebut bisa mangkrak atau justru mendatangkan masalah di kemudian hari. Memotong rambut atau kuku setelah matahari terbenam. Ini adalah larangan yang sangat umum di banyak budaya Asia. Dipercaya bahwa memotong bagian tubuh, rambut kuku, setelah senja dapat melemahkan aura pelindung diri Anda, membuat Anda lebih rentan terhadap gangguan makhluk gaib, atau bahkan mengundang penyakit. Energi gelap dipercaya lebih kuat di malam hari. Meninggalkan makanan terbuka tanpa penutup semalaman. Makanan yang dibiarkan terbuka dipercaya akan dijamah atau dimakan oleh roh-roh halus atau makhluk gaib. Akibatnya makanan tersebut kehilangan berkahnya, menjadi hambar, dan bisa menyebabkan sakit perut atau kesialan bagi yang mengonsumsinya. Selalu tutup makanan Anda. Membuang nasi sisa atau sisa makanan pokok secara sembarangan. Nasi adalah simbol kemakmuran dan sumber kehidupan.
Membuangnya sembarangan dianggap tidak menghargai rezeki dan bisa mengundang paceklik atau kesulitan pangan di kemudian hari. Berikan sisa makanan layak kepada hewan atau buang dengan pantas. Bergunjing atau membicarakan kejelekan orang lain, ghibah. Di hari Minggu Pon, energi komunikasi sangat kuat. Bergunjing dipercaya akan membawa karma buruk yang berlipat ganda, merusak hubungan sosial, dan bahkan dapat menarik energi negatif kembali kepada Anda. Anda akan dikenal sebagai pembuat onar dan kehilangan kepercayaan. Membuat janji yang tidak bisa ditepati. Mengingat karakter Minggu Pon yang memegang teguh komitmen, membuat janji palsu atau yang tidak bisa ditepati di hari ini akan merusak kredibilitas Anda secara serius. Ini dapat membawa kesialan dalam hubungan personal dan profesional, serta menghambat aliran rezeki. 2. Larangan keuangan dan pekerjaan. Meminjamkan atau meminjam uang dalam jumlah besar dipercaya dapat menciptakan ketidakstabilan finansial. Meminjamkan uang berisiko sulit kembali, sementara meminjam uang dapat menjebak Anda dalam siklus utang yang berkepanjangan. Hindari transaksi finansial besar yang berisiko di hari ini. Melakukan pembelian barang mewah secara impulsif. Minggu Pon bisa memicu nafsu dan keinginan yang kuat. Pembelian yang tidak direncanakan dengan baik di hari ini dipercaya akan membawa penyesalan di kemudian hari, membebani keuangan, atau bahkan barang tersebut tidak membawa manfaat yang diharapkan. Berjudi atau terlibat dalam spekulasi yang berlebihan. Berjudi dianggap sebagai tindakan yang menantang takdir dan tidak menghargai rezeki yang didapat dari kerja keras. Melakukan perjudian di hari Minggu Pon dipercaya akan menguras habis keberuntungan Anda, membawa kemiskinan, dan bahkan kehancuran spiritual. Demikianlah perjalanan kita menyingkap tabir Minggu Pon. Ingatlah, tradisi dan kepercayaan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai panduan hidup yang bijaksana, warisan dari para leluhur kita, yang mengingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan diri, sesama, dan alam semesta. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan berbuat baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah menjaga warisan budaya dan kearifan lokal.